Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Epi Rafliana Nugraha dalam pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai hukum serta kurva permintaan dan penawaran. Permintaan merupakan jumlah barang atau jasa yang diminta atau mampu dibeli seseorang dalam waktu tertentu pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran merupakan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Kemudian ada contoh sederhana dari hukum permintaan dan hukum penawaran. Misalnya, di suatu pasar terdapat dua toko buah yang menjual buah jeruk dengan kualitas yang sama. Nah, di toko Ana menjual jeruk tersebut dengan harga Rp5.000 per kilogramnya. Dan di toko Brian menjual jeruk tersebut dengan harga Rp4.000 per kilogram. Dan pelanggan pun mulai berdatangan. Akan tetapi, jumlah pelanggan di toko Brian lebih banyak daripada di toko Ana. Kenapa ya? Ana pun berpikir, apakah harga jeruknya terlalu mahal? Akhirnya, Ana pun menurunkan harga jeruknya menjadi Rp4.000 per kilogram. Dan benar saja, jeruk di toko Ana habis terjual, sehingga stoknya habis karena banyaknya permintaan. Ana pun menghubungi supplier untuk mengirimkan stok lebih banyak lagi. Ana pun menurunkan harga jeruknya dengan harapan banyak pelanggan yang akan membelinya. Karena jumlah pelanggan di toko Brian lebih sedikit, maka Brian pun menurunkan harga jeruknya menjadi Rp3.000 per kilogram. Dan Ana pun berani menurunkan harga jeruk sampai Rp1.000 per kilogram. Nah, kondisi tadi sesuai dengan bunyi hukum permintaan, yaitu jika harga suatu barang naik, maka jumlah permintaan barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan naik. Untuk membuat grafik atau kurvanya, kita buat dulu garis vertikal dan horizontal seperti ini. Untuk garis vertikal dari bawah ke atas kita sebut dengan sumbu Y atau garis harga dalam ribuan. Untuk satu angka itu Rp1.000. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini yaitu 1.000, 2.000 dan seterusnya. Dan untuk garis horizontal kita sebut sebagai sumbu X atau kuantitas barang yang diminta dalam satuan kilogram. Kemudian kita lihat di awal penjualan, toko Ana itu menetapkan harga sebesar Rp5.000 per kilogram dan berhasil menjual 10 kg jeruk. Sehingga kita lihat di kurva pada harga Rp5.000, kuantitasnya sebesar 10 kg. Kita tandai menggunakan titik. Nah, kemudian saat menurunkan harga menjadi Rp4.000, kuantitas yang dimintanya naik menjadi 20 kg. Kita lihat lagi pada grafiknya pada harga Rp4.000, kuantitas 20 kg. Dan seterusnya. Kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk satu garis lurus seperti ini. Nah, kondisi ini disebut dengan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan yaitu dari kiri atas ke kanan bawah. Kemudian ada juga yang dinamakan dengan pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor selain harga. Seperti yang telah dibahas di pertemuan sebelumnya, faktor-faktor itu antara lain adalah harga barang pengganti atau substitusi, pendapatan, jumlah penduduk, dan selera masyarakat. Nah, pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor ini terhadap permintaan adalah bergesernya kurva permintaan ke kanan atau ke kiri. Misalkan, suatu ketika terjadi peningkatan kuantitas jeruk yang diminta, padahal harga jeruk tersebut tetap. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan,
meningkatnya jumlah penduduk atau meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa jeruk sangat baik sebagai sumber vitamin. Misalnya, pada tingkat harga 9.000 per kilogram, kuantitas awal yang diminta yaitu 20 kg. Kemudian bergeser menjadi 40 kg dikarenakan adanya faktor-faktor yang telah disebutkan tadi. Begitupun seterusnya pada tingkat harga 8.000, 7.000, dan seterusnya. Kita lihat bahwa pada setiap penurunan tingkat harga, kuantitas jeruk yang diminta menjadi lebih besar. Nah, kurva permintaan awal D1 bergeser menjadi D2, yaitu dari kiri ke kanan. Permintaan jeruk juga dapat mengalami penurunan, meskipun harganya tetap. Hal ini misalnya karena menurunnya pendapatan atau menurunnya jumlah penduduk. Apabila hal ini terjadi, situasi penurunan permintaan dapat digambarkan seperti ini. Misal, pada harga 9.000 per kilogram, jumlah barang yang diminta 20 kg. Akan tetapi, dikarenakan pendapatan yang berkurang, permintaan pun menurun menjadi 0. Dan seterusnya, pada tingkat harga yang lainnya. Sehingga kurva permintaan bergeser ke kiri dari D1 ke D2. Kita kembali ke contoh yang tadi. Nah, ada saatnya juga kondisi harga jeruk di toko berlian dinaikkan menjadi 2.000 per kilogram dan jumlah pelanggannya masih tetap banyak. Karena Ana melihat hal itu, Ana pun menaikkan harga jeruknya menjadi 3.000 dan banyak juga pelanggan yang membeli di toko Ana. Karena mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Ana pun menaikkan harga jeruk menjadi 4.000 per kilogram. Sementara di toko berlian menaikkan harga menjadi 5.000 dan masih banyak pelanggan yang membeli. Nah, kondisi tersebut sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan bahwa jika harga naik, maka penawaran akan meningkat dan sebaliknya. Apabila harga menurun, maka penawaran akan menurun. Nah, apabila dibuat grafik atau kurva, hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah berbanding lurus seperti ini. Cara pengisian grafiknya pun masih sama dengan cara mengisi kurva permintaan yang tadi. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Selain pergerakan sepanjang kurva penawaran, kita juga mengenal pergeseran kurva penawaran. Hal ini terjadi karena ada perubahan faktor-faktor di luar harga, seperti harga barang dan jasa lain yang terkait, harga bahan baku, tingkat teknologi, jumlah produsen, serta ekspektasi atau harapan produsen. Misalkan, suatu ketika terjadi peningkatan kuantitas jeruk yang ditawarkan, padahal harga jeruk tetap. Hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah petani jeruk atau ditemukannya teknologi baru yang dapat meningkatkan produksi jeruk, atau karena menurunnya biaya pupuk serta obat-obatan. Sehingga pada harga 4.000, kuantitas awal yang ditawarkannya yaitu hanya sebesar 30 kg saja. Kemudian setelah terjadi faktor-faktor tadi, kuantitas baru yang ditawarkannya menjadi 50 kg. Dan begitu pun pada harga-harga yang seterusnya. Dapat kita lihat bahwa pada setiap tingkat harga, kuantitas jeruk yang ditawarkan menjadi lebih besar. Kurva penawaran awal yaitu pada S1 bergeser ke kanan menjadi S2. Penawaran jeruk juga bisa mengalami penurunan, meskipun harganya tetap. Hal ini misalnya diakibatkan oleh menurunnya jumlah petani jeruk, hama penyakit yang menyerang, meningkatnya biaya pemeliharaan, dan lain-lain. Jika hal ini yang terjadi, situasi tersebut tergambar oleh kurva di sini. Dari gambar kurva ini terlihat bahwa kurva penawaran bergeser ke kiri, yaitu dari S1 ke S2. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.